Salawat kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yakin dan percaya acara inti pasti akan lebih banyak lagi setelah ini. Maka tausiah ini tak boleh lama-lama. Apalagi saya tengok ada jamaah menguap 2 orang. Makanya itu menunjukkan kalau jamaah mulai lelah. Cuma kalau kita bicara menguap, sunnahnya menguap itu 3. Yang pertama, menguap ditahan supaya mulut kita tidak terbuka macam budanin. Gimana cara sunnah menguap itu Pak Ustaz? Ditahan. Ibu mau menguap, tahan, jangan terbuka. Ada jamaah saya tengok beberapa orang di majelis buka mulutnya besar-besar. Pernah ibu-ibu dulu mendapat kabar ada orang yang lepas rahangnya karena mengikuti mulutnya yang dibuka besar-besar. Secantik-cantiknya orang, seanggun-anggunnya jamaah ibu-ibu, kalau sudah menguap besar macam budanin, hilang cantiknya. Betul? Malas saja kita nengoknya lagi. Maka yang pertama sunnah menguap itu ditahan. Kalau pun terbuka sikit aja. Yang kedua tutup mulut. Yang ketiga baca doa. Apa doa menguap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada yang menguap, soalnya ada 2 orang saya tengok menguap dari tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat saya sebut satu persatu. Penghormatan saya kompangkan saja pada ustaz atau pembicara kita terdahulu. Yang pertama yang kita hormati adalah Bunda Fuji Lestari, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah Quran Center Batam, beserta perangkat-perangkat tak dapat disebut satu persatu. Kemudian yang saya hormati dan muliakan guru saya, orang yang selalu kita minta tunjuk ajarnya, orang yang selalu kita nantikan petuah nasihatnya. Saya kalau tahu beliau datang tadi, tak sanggup saya ceramah. Beliau adalah Ustaz Samsul Falah, Imam Besar Masjid Al-Quba PJB, dan guru kita semuanya. Nah kemudian bapak-bapak dari Kemenak, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, kecinta tersebut nama beserta bulan terhimbau gelarnya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka sama dia dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Maka nilai kita pada hari ini adalah jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal. Bukankah jihad itu amal yang paling dicintai Allah? Iya. Bertanya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, dari sekian banyak amal ini, mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, yang pertama, as-salatu fi awwali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban. Jadi kalau ada tamu datang, yang paling elok diucapkan apa? Marhaban, ahlan wa sahlan. Marhaban artinya lapang hati kami menyambut kedatangan. Yang kedua, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Engkau datang macam keluarga kami, dan apapun urusannya akan kita mudahkan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dicintai Allah 3 dalam hadis ini. Yang pertama, as-salatu fi awali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, siapa di antara kita yang paling pandai berbakti sama emak dan ayahnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nilai kita hari ini berjihad di jalan Allah, maka amal kita ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktu 7 menit
Kita tengok judul di atas, bersama Al-Quran hidup terasa indah, berkah dan berharap. Siapa orang yang rutin dalam rumahnya membaca surat Al-Baqarah, itulah rumah yang akan Allah berkahi. Apa berkahmu Pak Ustaz? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan dalam rezekinya. Dalam rumah itu ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Dalam rumah itu pula dia bacakan Al-Quran, maka rumahnya berkah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, demi Allah tidak akan ada yang kesurupan. Ada ibu yang rumahnya suka kesurupan, pasti dalam rumahnya tak ada baca Quran. Pak Ustaz, panjang itu Al-Baqarah Pak Ustaz, 286 ayat, 2 juz 4 lembar, berarti 2 juz 8 halaman. Kalau kita pakai Quran pojok itu 2 juz 4 lembar, 2 juz 8 halaman, panjang. Kalau tak bisa baca surat Al-Baqarah terlalu panjang, baca Al-Baqarah 255 ayat Quran. Amalan siapa tuh Pak Ustaz? Amalan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Kita kalau bahas tentang seluruh sahabat, Abu Bakar kaya, Umar bin Khattab kaya, Utsman bin Affan kaya, tapi tak ada yang menandingi kekayaan sahabat Nabi yang satu ini. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Apa amalan Abdurrahman bin Auf? Setiap kali masuk ke dalam rumah, setiap sudut rumah dibacanya ayat kursi. Kata Imam Nawawi, yang paling afdal, yang paling utama khatam Quran 30 juz. Tak bisa khatam Quran, baca hatinya Quran, surat Yasin. Tak bisa juga baca Yasin 83 ayat, panjang tuh Pak Ustaz. Baca Al-Baqarah 255 ayat kursi. Tak juga bisa baca Al-Fatihah. Tak juga bisa baca Al-Fatihah, Pak Ustaz, mati aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Quran ini amat penting. Kalau ada orang hari ini tak peduli dengan bacaan Quran anaknya, kalau ada orang hari ini tak mau tahu anaknya udah bisa baca Quran atau belum, rugi besar. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Karena Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Bahkan disebut oleh Nabi di hadis yang lain, siapa orang yang punya anak, dididiknya anaknya dalam Quran, sampai-sampai anaknya menjadi hafiz Quran, sampai-sampai anaknya menjadi penghafal Quran, sampai mati dia istiqomah dengan Quran, emak dan ayahnya besok dipasangkan oleh Allah bersama malaikat mahkota yang terbuat dari berlian surga. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah, seluruh warisan santri, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, semuanya besok akan mendapatkan kesempatan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau Quran dibacakan dalam rumah. Kalau Quran dibacakan menjelang tidur gimana Pak Ustaz? Kata ulama, sebelum tidur jangan lupakan yang 5. Apa itu yang 5? Al-Fatihah sekali, An-Nas sekali, Al-Falaq sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Begitu dibacakan, tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari ujung rambut sampai ke bawah. Insya Allah sunnah. Udah mau 7 tahun ceramah di Batam, inilah yang pertama kali balonnya meletus. Masya Allah ya. Ini kode Ustaz, waktu habis. Pandai kalau puji ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan kita menjelang tidur? 5. Al-Fatihah sekali, An-Nas sekali, Al-Falaq sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3. Tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari kepala sampai ujung kaki. Insya Allah ada orang nak buat jahat, ada orang nak menyantet-nyantet, ada orang nak nyihir-nyihir ibu, tak akan mempan. Ibu ini jangan lupa, lagi ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau tak baca ini hati-hati kena sihir, kena santet. Dan siapa kami kena sihir Pak Ustaz? Dari para mantan. Mantan-mantan ibu sekarang tengok ibu di Facebook. Loh, kok lebih cantik sekarang kan? Dulu belepotan, dekil.
Ditengoknya sekarang anggun, Masya Allah, timbul penyakit di hatinya, cinta ditolak, dukun berpindah. Di sihir-sihirnya. Tapi kalau dibekali dengan bacaan Quran menjelang tidur, dijaga oleh malaikat. Ada lagi yang mengatakan ulama kita, siapa yang mengamalkan sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dibacanya, insya Allah rumahnya dijaga dari segala macam kebinasaan malam itu. Nih, amalkan, bagus ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, rumah kita dijaga dari kebinasaan. Apa biasanya yang membinasakan rumah di malam hari? Kebakaran, mobil ibu hilang, motor ibu hilang, duit ibu hilang, emas ibu hilang, suami ibu hilang. Bukan kebinasaan di malam hari. Maka sebelum tidur bacakan. Apa perlu dekat telinga bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ibu baca dekat telinga bapak Bismillahirrahmanirrahim, biar bapak nggak hilang malam ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Quran dibacakan dalam rumah-rumahnya berkah. Kalau sebelum tidur dibacakan Quran, insya Allah semalam hari tak disantet orang, tak disihir orang, tak ada orang yang bisa buat jahat sama kita. Apalagi Pak Ustaz, kalau Quran dibacakan, apa kata anak kontan Umar bin Khattab, namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, ada dalam kitab Ruh, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti kalau aku mati, tolong bacakan di atas kepalaku pangkal Al-Baqarah, di ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Inilah dalil boleh baca Quran untuk orang yang sudah meninggal. Makanya kalau ada sanak famili meninggal, keluarga kita meninggal, bacakan. Yang paling afdal tadi bacakan apa? Khatam Quran. Tapi terlalu panjang, maka ramai-ramailah membaca hatinya Quran surat Yasin. Gak juga baca Yasin gimana? Minimal baca ayat kursi. Gak juga bisa ayat kursi, maka sependek-pendek sedekah Quran untuk orang yang sudah meninggal, bacakan Al-Fatihah. Akan terang benderanglah kuburnya. Apa kata Imam Atta dari kalangan tabi'in? Orang yang sudah meninggal diuji dalam kuburnya 7 sampai 40 hari, maka diminta ahli warisnya untuk bersedekah. Sedekah apa? Sedekah makan, sedekah minum, sedekah tahlil, termasuk sedekah Quran, insya Allah sampai. Maka rugi besarlah orang tua, ayah yang tidak kenal panas, tak tahu hujan, mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Ibu yang dulu meregang nyawa melahirkan anaknya, tak ditunjuk ajar dengan Quran, rugi besar. Kalau ada anak yang berkirim doa untuk dan ayahnya yang sudah meninggal, itu langsung disampaikan oleh malaikat kepadanya. Ada kata ulama, kalau ada anak berdoa, maknya dan meninggal, ayahnya dan meninggal, setiap kali doanya itu sampai, bergerak aja di kubur. Ini anakku kirim doa, ini anakku kirim Quran. Maka mudah-mudahan sampai akhir hayat kita akan hidup bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Saya sengaja berhenti cepat karena saya tengok ada bapak-bapak ragu dia mau ngambil makan. Tengoknya Ustaz, baik, mohon izin Bunda Fuji, Ibu kami Ustaz Samsul Falak dan Abang Dan seluruh jamaah yang hadir. Kami izin langsung meninggalkan tempat karena di waktu yang bersamaan ditunggu di Jabal Arafah. Ya, lanjutkan acara kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa tadi sudah dipimpin oleh Tuhan Guru kita. Hanya saja kita kuatkan, angkat tangan kita sebentar Bapak Ibu. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma la sahla
idza ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dari awal sampai akhir acara kita akan diberi Allah segala macam bentuk kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam al-fakir Abu Syahid Saniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.